Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa fi hamli kutubit tafsiri, dan anjuran untuk berwudu yaitu pada orang-orang yang membawa kitab tafsir. Idza kana, apabila ada at-tafsiri, idza kana at-tafsiri, apabila keadaannya kitab tafsir itu aksara, lebih banyak, minal Qur'ani, dari catatan Al-Qur'an. Kitab catatan tafsirnya lebih banyak daripada tulisan Al-Qur'annya. Wahada, dan ini bi'tibari rasmi mushafi Sayyidina Utsman. Wahada, dan ini Al-Quran ini bi'tibari, yaitu dengan diiktibarkan, dipertimbangkan bentuk tulisannya, yaitu rasmu mushaf Utsmani, catatan mushaf dari Sayyidina Utsman. Alladzi ikhtassa, yang telah dikhususkan bihi, padanya, nafsahu, akan dirinya mushaf, al-musamma bil imami, yaitu dinamai mushaf al-imam. Wa amma tafsiru, dan adapun kitab tafsir, fa bi'tibari rasmihi, maka dengan pertimbangan tulisannya, ala qawaidi ilmil khatti, yaitu berdasarkan kaidah-kaidah ilmu tata cara menulis bahasa Arab, namanya khat atau kaligrafi. Hadza, ini ma i'tamadahu Ibnu Hajarin al-Asqalani, ini sesuai dengan apa yang diyakini oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita disunatkan untuk berwudu pada poin yang keberapa ini dari yang lalu, yang ke-8 ya, yaitu sunnah berwudu ketika kita membawa kitab tafsir. Kitab tafsir itu yaitu bahwa mushaf Al-Quran, kemudian ayat per ayatnya ditafsirkan. Nah, catatan tafsirnya tentu lebih banyak ketimbang catatan Qur'annya. Tulisan tafsirnya lebih banyak daripada tulisan mushafnya. Karena itu kita disunnatkan untuk berwudu. Jadi pegang kitab tafsir, sunnahnya punya wudu. Tapi kalau pegang mushaf Al-Quran, wudunya hukumnya wajib. Inda Syafi'i, menurut madhab Imam Syafi'i. Sebab makna la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, artinya suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Sekalipun ada yang memaknai la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh kitab suci Al-Quran, illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci, itu suci akidah, yaitu yang boleh pegang Al-Quran orang Islam. Orang non-muslim nggak boleh pegang Al-Quran. Nah, orang Islam itu suci dasarnya. Kalau orang munafik, orang musyrik itu najis, yaitu ayat Al-Quran, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis, maka orang musyrik nggak boleh pegang Quran. Orang Islam boleh pegang Quran sekalipun nggak punya wudu, karena dia suci. Nah, pendapat ini tidak kuat. Pendapat ini tidak kuat karena sucinya orang mukmin dan najisnya orang musyrik itu bukan dari sisi badaniyahnya, tapi dari sisi akidah.
Akidah orang mukmin itu suci karena berkeyakinan hanya menuhankan kepada Allah. Adapun akidah orang musyrik itu tidak menuhankan kepada Allah, maka akidah orang musyrik itu najis akidahnya. Tapi terkait dengan kesucian badan itu dia tidak lepas dari namanya suci dari hadas kecil, hadas besar. Lalu menjadi pertanyaan, kalau begitu orang musyrik, orang non muslim kalau dia punya wudu boleh dong nyentuh Al-Quran? Boleh nggak? Ya, pertanyaannya kemudian, wudunya orang musyrik itu sah apa tidak? Sah apa enggak? Syarat sahnya wudu diantaranya apa? Orang Islam. Berarti orang musyrik sekalipun dia punya wudu tetap tidak sah, ya, tidak boleh pegang menyentuh mushaf Al-Quran. Lain hal orang Islam. Maka sekali lagi saya garis bawahi bahwa inda madhabina, menurut madhab kita, dimaknakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran, mushaf Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Artinya adalah suci dari hadas dan najis, dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau orang itu punya hadas kecil, membaca Al-Quran boleh nggak? Boleh, terpenting tidak megang mushaf. Ya, Bapak Ibu nggak punya wudu, hafalan Fatihah, orang ngajak baca Fatihah, ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia si Anu bin Anu. Ya, mari kita baca Fatihah. Bapak lari dulu ambil wudu, apa langsung baca Fatihah? Ya, kelamaan lari ambil wudu, langsung baca Fatihah. Padahal tidak punya wudu. Boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu menyentuh mushaf Al-Quran. Tapi kalau hadasnya hadas besar, Bapak dengar pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mari kita bacakan Fatihah. Bapak punya hadas besar, ya, junub, ya, mandi belum mandi junub, boleh nggak baca Fatihah? Boleh nggak? Nggak boleh, karena punya hadas besar. Harus mandi dulu. Terus baca Fatihahnya bagaimana? Dalam hati aja. Dalam hati aja itu. Kecuali ayat-ayat yang memang itu bagian dari zikir, boleh. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu Quran apa bukan? Quran. Bapak punya hadas besar, ya, belum mandi junub, mau makan, baca bismillah, boleh apa enggak? Boleh, karena itu tidak dimaknai sebagai ayat Al-Quran, tapi bagian dari zikir. Mau tidur, udah biasa baca, misalnya ayat kursi, apa dan sebagainya, padahal orang perempuan lagi haid, boleh apa enggak? Boleh, niatnya bukan baca Quran, niatnya zikir, boleh. Sebab kalau nggak boleh repot, ya. Mau makan nggak boleh baca bismillah, ya. Padahal kalau baca bismillah menjadikan sebab setan tidak bantu makan. Nah, kalau kita makan nggak baca bismillah, minum nggak baca bismillah, kitanya lapar, setannya kenyang. Oh. Ya. Makanya kitanya kurus, setannya yang gemuk. Gitu. Jadi kalau kita pegang kitab tafsir atau kitab-kitab yang lain, mungkin kitab fikih atau kitab yang lain yang di dalamnya ada catatan-catatan ayat Al-Quran, ya, tapi Qurannya lebih sedikit daripada tulisan selain Al-Quran, tetap dianjurkan, disunatkan untuk berwudu. Wa fi tajdidil wudu'i ba'da kulli salatin, dan disunatkan pula kita, poin yang ke-9, disunatkan pula
bagi kita namanya tajdidul wudu'i. Wa fi tajdidil wudu'i, dan pada memperbaharui wudu, ba'da kulli sholatin, setelah tiap-tiap selesai melakukan sholat. Walau kana, sekalipun ada al-wudu itu al-mujaddadu sebagai memperbaharui, mukammalan, tetap disempurnakan, bitayammumi dengan tayamum, misalnya sawaun kana, sama saja ada al-wudu al-awalu yang pertama, kulluhu seluruhnya bil ma'i dengan air, au mukammalan atau disempurnakan bitayammum aidan dengan tayamum juga. Fatutlabu i'adatul wudu'i, maka dituntut baginya untuk i'adah wudu, mengulang wudu. Jadi ada sunnah wudu namanya tajaddud wudu, ya, memperbaharui wudu. Contohnya, Bapak ini tadi sholat maghrib udah wudu dari rumah, ya, ikut sholat maghrib, terus ikut pengajian, sampailah masuk waktu isya. Kita yakin kita belum batal, tapi kita disunatkan untuk tajaddud wudu. Sekalipun belum batal, kita disunatkan wudu kembali. Tapi hukumnya sunnah. Karena hukumnya sunnah, nggak usah berbondong-bondong pada tajaddud wudu, repot nanti. Begitu azan Bapak berluar semua, ya rebutan keran tar wudunya. Artinya ada anjuran tajaddud wudu bagi orang yang masih punya wudu. Atau karena wudunya dengan tayamum, maka berarti tajaddud wudunya dengan tayamum. Apakah ada orang wudu disambung dengan tayamum? Kenapa masalahnya? Karena dia punya sahibul jababirah, punya pembalut, pada bagian anggota wudu, kena luka yang dibalut, yang ditutup. Sementara pada saat nutup itu luka tidak punya wudu. Jadi kalau kita punya luka pada bagian anggota wudu, misalnya tangan kita, jari kita keiris pisau misalnya. Nah itu sebelum pakai balut, mungkin endoplas atau plaster yang lain, kita wudu dulu. Wudu, sesudah itu kemudian dibalut. Sehingga nanti ketika wudu kembali tidak usah bertayamum. Tapi waktunya sehari semalam. Kalau kita orang mukim, sehari semalam kudu dibuka. Kalau kita orang bepergian, waktunya sampai 3 hari 3 malam. Itu begitu. Nah, kita kena luka, lalu belum sempat wudu, langsung di plaster. Berarti bagian yang terplaster ini tidak terkena air wudu. Maka kita wudu, lalu kemudian mengganti bagian wudu yang tidak terkena air, itu kita bertayamum. Itu namanya ya wudu ya tayamum. Itu. Nah bagi orang yang tajaddud wudunya ada tayamum, berarti mentajadudkannya wudu, dia berwudu, dia juga bertayamum. Nah itu tata caranya seperti itu. Wa hadhil umuri, dan urusan-urusan ini, yaitu urusan yang telah dijelaskan di atas, ba'duha sebagiannya, tutlabul wudu'u qablahu, tutlabu dituntut atau diperoleh al-wudu'u wudu' qablahu sebelumnya, wa ba'duha, dan sesudahnya ba'dahu, kama la yakhfa, sebagaimana tidak disamarkan kembali. Jadi hal-hal yang sudah kita lewati pelajarannya, itu berwudu itu ada tuntutan dikerjakan dari sebelumnya, ada pula yang dikerjakannya sesudah daripada pekerjaan itu.
Wa fi jami'iha, dan pada keseluruhannya, keseluruhan dari penjelasan di atas, ya'ti biniyatin min niyatil wudu'i, ya, ketika melaksanakan wudu, mendatangi pekerjaan wudu, biniyatin min niyatil wudu'i, menggunakan niat sebagaimana niatnya orang berwudu. Nawaitul wudu'a raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a listibahatis salati. Jadi sekalipun tidak punya hadas, ya, sekalipun tidak punya hadas kecil, kalau dia misalnya mau wudu kembali, niatnya sama seperti orang yang punya hadas kecil. Ya. Baik. Wala yakfi niyatus sababi anha, wala yakfi, dan tidak cukup niyatus sababi, meniatkan dengan sebab, anha, daripadanya, dari perbuatan itu. Ka'anna wal wudu'a li qira'atil Qur'an, seperti orang niat wudu cuman untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Wa ka'anna wa sunnatal wudu'i lil ghadabi, atau orang itu niat wudu, niat sunnah wudu untuk menghilangkan kemarahan. Kan kemarin sudah ketemu bagaimana cara menghilangkan marah, ngobatin marah, ya. Antara lain adalah wudu, ya. Ngobatin mulut kita seneng ngomongin orang, ya. Ya. Apa namanya ngomongin orang? Ghibah, ya. Itu wudu, buru-buru, ya. Tabok mulut kita, kalau kita ghibah tabok, istighfar tabok, ya. Lalu wudu, itu begitu, biar nggak tuman, nggak kebiasaan ghibah, ya. Nah, kalau misalnya di satu pengajian gurunya yang ghibah, bagaimana? Jamaahnya kudu ngingetin. Iya, jamaah kudu ngingetin. Misalnya di pengajian lain, ya. Kalau di sini kan nggak ada yang ghibah, ya. Masa guru ghibah? Ada guru ngajar ghibah, tuh kita kudu ngingetin. Ustaz, stop. Tuh ada ghibah. Tuh. Karena apa? Kalau kita mendiamkan berarti kita setuju dengan riba. Itu umpamanya terjadi, umpama kan boleh-boleh aja namanya umpama, ya. Jadi gini, orang niat wudu, nawaitul wudu'a li qira'atil Qur'an, ya. Saya niat wudu untuk baca Al-Quran, berarti niat wudunya cuma untuk baca Quran. Nah, ini tingkatannya rendah. Padahal tingkatan yang tertinggi wudu itu raf'al hadasil asghar, tingkatan yang tertinggi adalah listibahatis salat, untuk kebolehan orang sholat. Ya. Ini niatnya, saya niat wudu cuman buat baca Quran doang. Nah, ini kata pensyarah kitab ini, itu nggak bisa dipakai buat sholat wudunya. Atau saya niat wudu, ya, nawaitul wudu'a lidaf'il ghadab, saya niat wudu untuk mencegah marah, nah, misalnya gitu. Belum pernah ya niat wudu yang model-model begitu, ya. Nggak pernah marah sih bapak-bapak ini, ya. Nah, itu berarti hanya untuk itu, ya. Berarti hampir sama dengan tayamum, ya. Tayamum, satu kali tayamum hanya boleh untuk satu kali pekerjaan fardu. Nawaitu tayammum listibahatis salat, saya niat tayamum untuk kebolehan dalam sholat. Maghrib tayamum sebab gak ada air, ya. Masuk waktu isya belum batal, wajib tayamum lagi, ya. Kecuali untuk aktivitas selain sholat fardu masih boleh, ya. Tayamum buat sholat maghrib, sisanya karena belum batal buat baca Quran, boleh, nggak usah tayamum lagi. Buat iktikaf boleh, silahkan. Atau buat pekerjaan ibadah yang lain, sholat-sholat sunnah boleh. Tapi nanti masuk waktu isya, sekalipun belum batal,
maka harus tayamum lagi. Satu tayamum tidak boleh untuk mengerjakan dua kewajiban. Yang repot khotib, Pak. Khotib Jumat ya, karena nggak ada air tayamum. Ya. Salat Jumat fardu wajib. Khutbah Jumat fardu wajib. Berarti selesai khutbah lari dia tayamum. Tayamum dia. Ya. Baru nanti ya, ngimamin sholat Jumat. Tapi larinya jangan pulang ke rumah, bubar orang sholat Jumat. Iya, udah disediain di luar masjid itu tayamumnya. Itu sebab kalau jeda waktu dari khutbah Jumat ke sholat Jumat itu melewati ya, pekerjaan orang sholat 2 rakaat, itu bisa batal. Ya, ini tentang Jumat. Ya. Maka khotib Jumat begitu turun khutbah nggak usah banyakkan gaya, ya. Lihat jamaah, ngatur-ngatur jamaah, terus sawu sufu vakum, bolak-balik sawu sufu vakum. Kalau melewati 2 rakaat sholat, itu rusak itu sholat Jumat. Nah, makanya nggak main-main tuh, kudu ngerti ya, kudu paham. Okay. Bi khilafil aghsalil masnunati, berbeda dengan mandi-mandi sunnah. Fa innaha tasihhu niyyatu asbabiha, maka mandi sunnah itu sah niat oleh sebab mandinya. Ya. Saya niat mandi menghilangkan kotoran badan karena kerja seharian, ya, kerjanya PPSU, misalnya badannya kotor, ya nggak apa-apa itu. Terus buat sholat, ya sah. Ya. Orang mandi sunnah, ya, mandi sunnah. Mandi sunnah beda dengan mandi wajib. Wal farqu, dan perbedaan, anna aksara maqsudiha, bahwasanya kebanyakan tujuan mandi itu an-nadhafatu, untuk kebersihan. Wa maqsudu hadzal wudu'i al-ibadatu, sedangkan maksud wudu itu adalah untuk urusan ibadah. Mandi urusannya kebersihan badan. Maka mandi yang mandi sunnah nggak ada istilah mustahmal. Ya. Kita mandi pakai bak, jebur, sisa air kita buat mandi istri kita. Nggak ada istilah mustahmal. Kenapa? Karena mandinya mandi sunnah. Menjadi mustahmal itu kalau mandinya mandi hadas besar. Itu. Jadi mandi sunnah itu tujuannya adalah lin nadhafah, untuk kebersihan badan. Sedangkan tujuan wudu adalah lil ibadah. Jadi supaya pekerjaan itu ada pahalanya, kita kudu punya niat. Karena sabda Nabi, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau sharing, dipersilakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Baik. Saya baca Al-Quran pakai mushaf, lalu perutnya gerbek, ya, nggak bisa nahan angin. Akhirnya belum selesai baca Quran udah buang angin. Akhirnya pindah ke mushafnya HP. Nah, HP itu isinya cuman mushaf Al-Quran tok atau ada yang lain? Nah, berarti kayak tadi kitab tafsir, ya.
Itu pemahamannya begitu. Kayak buku-buku yang lain, ya buku fikih ada Qur'annya, tapi ada catatan yang lain. Apalagi di HP, ya, malaikatnya ada, setannya juga banyak. Iya, di HP itu ada malaikat, ada setan. Nah kita biasanya lebih mengikuti iming-iming setan daripada iming-iming malaikat. Nah, karena di HP itu ada catatan-catatan lain selain mushaf Al-Quran, berarti ketika kita baca Quran lewat HP, boleh sekalipun tidak punya wudu. Ya. Tetapi tentu kalau kita mau menggunakan adabu tilawatil Quran, adab tata krama baca Al-Quran, sebab baca kita tadarus, maka kalau kita batal sekalipun ganti HP, sebaiknya batal itu kita berhenti, ambil wudu, kemudian lanjutkan membaca. Karena apa? Ini adalah adabu tilawatil Quran, adab orang membaca Al-Quran. Adapun tadi kita diajak baca Fatihah, sifatnya spontan, tidak mungkin kita ambil wudu terus baca Fatihah. Tapi kalau kita memang niat tujuan baca Quran sekalipun pakai HP, hendaknya kita punya wudu. Kenapa? Sebab orang baca Al-Quran dengan berwudu dibanding baca Al-Quran dengan tidak punya wudu, pahalanya pasti berbeda. Kalau kita baca Quran dengan wudu, 1 huruf pahalanya 10 kebaikan. Kalau baca Quran nggak ada wudu, wakilah dalam satu pendapat pahalanya 1 huruf cuma 1. Ya, untung apa rugi? Rugi, mendingan ya, berhenti sebentar ambil wudu. Apalagi baca Qurannya di dalam sholat. Ya. Imam dalam sholat ya, baca Quran itu ada satu pendapat nilai pahalanya 1 huruf itu menjadi 100. Makanya yang baik imam sholat itu baca surahnya yang surah-surah panjang, tapi jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nggak boleh, ya panjang nggak boleh. Tapi kalau surahnya yang panjang boleh, asal jamaahnya udah siap. Nah ini jamaah diajak baca surah panjang kapok. Iya. Kapok saya yang imamin ustadz itu bacanya surahnya panjang, kelamaan. Saya mau kerja, mau apa dan sebagainya. Itu. Nah maka sebagai imam itu kudu bijak ya, dalam membaca surah kudu bijak. Makanya imam nengok dulu ke belakang. Nih orang-orang ini orang-orang yang waktunya longgar atau orang-orang yang punya kesempatan untuk waktu sholat itu sedikit. Jangan kita paksain. Adapun urusan zikir bukan lagi wajibnya sholat. Zikir bukan lagi terkait dengan kewajiban ibadah sholat. Zikir bagian dari kesempurnaan sholat. Kalau zikirnya macam kita di sini subuh dimaksimalkan, yang bisa ngikutin monggo silahkan, yang nggak bisa ngikutin ya nggak usah banyak komentar. Ya. Wah kelamaan nih lebay nih Ustadz, misalnya begitu, nggak usah, karena itu zikir sempurna ba'da sholat subuh. Kita bisa kita ikutin, kita nggak bisa ya udah zikirnya Allahumma lantas jalan, kan selesai. Oh, ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Alat perekat sebab kita punya luka, ada yang dari plastik, ada yang dari kain. Kalau yang dari kain berarti kan merembes. Kalau merembes berarti nggak usah pakai tayamum, karena yakin bahwa airnya masuk ke dalam. Cuman yang menjadi pertanyaan itu alat perekat atau plaster itu bisa nempel, kira-kira ada lemnya apa enggak? Nah, kalau ada lemnya, kira-kira lemnya menghalangi enggak? Nah, kan begitu. Memang ngerembes, tapi lemnya menghalangi.
Karena itu untuk ihtiyat kita, untuk hati-hati kita, sebaiknya sesudah wudu harus tayamum. Sama memandikan jenazah. Memandikan jenazah, ada jenazah yang meninggal, dia itu ya mungkin karena sebab penyakit dan sebagainya, lalu ada bagian dari anggota badan yang diplester yang nggak bisa dibuka atau nggak boleh dibuka karena mungkin luka jahitan ya, yang kalau dibuka itu menjadi menganga. Maka sesudah diwudukan itu ditayamumkan. Lah tayamumnya bagaimana, kan tangannya udah lemes begini, tayamumnya pakai tangan kita ya, nggak usah tangannya si mayit. Termasuk anak kecil yang belum khitan, belum sunat. Anak yang belum sunat ketika dia meninggal dunia itu kan kulupnya kan, helmnya kan kudu kena itu ya, helmnya kudu kena air dalam memandikan. Nah kalau belum dikhitan kan helmnya ketutupan kulup, berarti tidak terkena air, maka sesudah dimandikan itu ditayamumkan. Nah ini urusan orang mandikan jenazah nih, guru tahu nih ya, jangan asal mandiin aja jebret, ternyata ada bagian-bagian anggota badan yang tidak terkena air dalam memandikan. Demikian jawabannya. Baik, ada lagi yang lain? Baik. Wa idza tawaddaa, dan apabila berwudu seseorang biniyati sujudi tilawatin, dengan niat untuk membaca sujud tilawah, au syukrin, atau dia itu melaksanakan sujud syukur, jazalahu, maka boleh baginya ayyusalliya, untuk melakukan pekerjaan sholat fardu ya, untuk melakukan pekerjaan sholat biha, dengan wudu niat sujud tilawah atau sujud syukur al fardu, akan sholat fardu. Jadi kalau orang wudu niatnya mau sujud tilawah atau sujud syukur, maka wudunya boleh buat sholat. Kenapa? Karena sujud itu bagian dari sholat. Walau tawaddu'a bi niyyati qira'atil Qur'an awil lubsi fil masjid lam yajuz lahu ayyusalliya bil fardu. Walau tawaddu'a, dan seandainya berwudu seseorang bi niyyati qira'atil Qur'an, dengan niat membaca Al-Qur'an, awil lubsi fil masjid, atau dengan sebab dia ingin iktikaf di masjid, lam yajuz, maka tidak diperbolehkan lahu bagi orang yang wudu ayyusalliya, untuk sholat bihi, dengan wudu itu al fardu, akan sholat fardu. Wal farqu, dan perbedaan, anna at-taharata la tushtaratu lil qiraati. Perbedaannya adalah bahwasanya bersuci itu bersuci untuk membaca Al-Qur'an, anna at-taharata, bahwasanya bersuci, la tushtaratu, tidak disyaratkan lil qiraati, bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Fa innaha, karena sesungguhnya ya orang membaca Al-Quran itu tubahu, dibolehkan ma'al hadasi, sekalipun dia punya hadas kecil. Itu perbedaannya. Tadi kalau niat wudu buat baca Quran kok nggak boleh buat sholat, sementara niat wudu buat sujud tilawah atau sujud syukur kok boleh buat sholat. Karena di dalam membaca Al-Quran tidak ada kebolehan atau tidak ada keharusan untuk berwudu. Artinya tidak wajib wudunya, kecuali baca Qur'annya tadi pegang mushaf. Bi khilafi sujudi tilawati, berbeda dengan sujud tilawah. Fa inna min syarti sihhati taharat, fa inna min syartihi, karena sesungguhnya di antara syarat sahnya sujud tilawah adalah at-taharatu, dia punya kesucian. Falihada, maka dengan sebab ini jaza, boleh lahu baginya, bagi orang yang wudu untuk niat sujud tilawah,
ayyusalliya bihil faridota, untuk menggunakan wudu itu buat sholat fardu, boleh. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini tentang pekerjaan wudu. Maka berarti wudu itu jatuh hukumnya bisa hukum wajib, bisa hukum sunnah, juga bisa hukum makruh, juga bisa hukum haram. Orang wudu bisa wajib, buat apa? Buat sholat, ya, buat pegang Quran, baca Quran yang memegang mushafnya, wudunya wajib. Wudu sunnah, buat tadi yang dibawa kitab tafsir, atau mau tidur, ya, mau tidur berwudu, itu wudunya sunnah. Wudu makruh, yaitu orang berwudu dia israf, ya, dia banyak membuang air, itu bisa menjadi makruh. Buka kerannya terlalu besar, ya, itu bisa makruh. Wudu haram, ngambil wudu keran boleh nyolong orang punya rumah, ya, dia nggak mau wudu dari rumah, ya, tetangganya punya rumah kerannya di luar, dia buat wudu nggak pakai permisi, ya. Padahal itu keran orang punya rumah buat khusus dia menyuci motor, buat keperluan dia. Kita main ambil wudu air dia, itu wudunya menjadi hukum haram. Wudunya sah apa enggak? Sah, tapi pekerjaan wudunya haram. Karena apa? Gosok, nyolong air punya orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.